Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ekosistem. Sebelumnya saya Erma Nurhayati dengan NIM 134200016 sebagai moderator izin memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu Nabila Nur Apip Firdaninanta, Amanda Syafira Cahyani, Diah Ajeng Lestari, Destari Astiana, Khairul Norma Rahayu, Muhammad Zaid Al-Hakim. Langsung saja pemateri yang pertama yaitu kepada Nabila Nur Apip. Dipersilahkan. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satuan tempat hidup. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup abiotiknya disebut ekologi. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem ada dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dan ekosistem buatan dibentuk oleh dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ekosistem terdiri dari semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Setiap komponen memiliki peranan tertentu yang membuat kehidupan dalam ekosistem seimbang. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu suksesi ekologi. Suksesi ekologi adalah konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama waktu tertentu. Menyusul adanya sebuah gangguan, suatu ekosistem biasanya akan berkembang dari mulai tingkat organisasi sederhana, misalnya beberapa spesies dominan, hingga ke komunitas yang lebih kompleks, yaitu banyak spesies yang interdependen selama beberapa generasi. Macam-macam suksesi. Yang pertama ada suksesi primer. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Suksesi ekologi primer terjadi pada daerah baru di mana sebelumnya tanah tidak mampu menopang kehidupan. Ini bisa disebabkan oleh aliran lava, gletser yang menyusut, bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain. Lambat laun terjadi invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Salah satu contohnya adalah suksesi di area bekas letusan gunung berapi. Pada mulanya akan muncul tanaman perintis seperti lumut kerak. Lama-kelamaan, bebatuan yang ditumbuhi lumut mengalami pelapukan hingga terbentuklah tanah sederhana. Tumbuhan perintis yang mati akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk dari aktivitas penguraian membentuk susunan tanah yang lebih kompleks. Akibatnya, rumput dapat tumbuh. Adanya rerumputan memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan lain. Semak belukar kemudian digantikan oleh perdu, dan perdu digantikan oleh pohon-pohon berukuran pendek seperti pinus. Pada akhirnya, pohon berukuran tinggi akan tumbuh, dan di kawasan tersebut dapat tercipta sebuah hutan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. 2. Suksesi ekologi sekunder. Suksesi sekunder adalah serangkaian perubahan komunitas yang terjadi pada area yang sebelumnya bervegetasi tetapi mengalami gangguan atau kerusakan. Misalnya, setelah penebangan, land clearing, atau pembakaran overall wood, land and wildlife 1998. Suksesi sekunder terjadi setelah adanya suatu kejadian yang mengganggu ekosistem dan menghilangkan sebagian biota yang ada.
Gangguan tersebut bisa berupa kebakaran hutan, pembakaran padang rumput dengan sengaja, banjir, dan lain-lain. Karena organisme tidak musnah sepenuhnya. Sisa-sisa dari kehidupan awal masih ada, akibat proses suksesi jauh lebih cepat daripada suksesi primer, karena tanah dan nutrisi sudah tersedia. Contohnya, ketika terjadi kebakaran hutan, api menghancurkan sebagian besar pohon dan tanaman lainnya. Namun, biji dan akar yang ada di dalam tanah relatif lebih aman dari amukan api. Sehingga secara bertahap tanaman mulai tumbuh lagi dan akhirnya kembali ke keadaan ekosistem aslinya. Evolusi tanaman dan herbivora. Koevolusi merujuk pada evolusi setidaknya dua jenis yang terjadi dengan cara yang saling bergantung. Koevolusi pertama kali dijelaskan dalam konteks serangga dan tanaman berbunga. Dan sejak itu telah diterapkan pada peristiwa evolusi besar, termasuk reproduksi seksual, penyakit menular, dan komunitas ekologi. Koevolusi terjadi dalam situasi di mana dua atau lebih spesies dipengaruhi oleh evolusi timbal balik, yaitu mereka melalui evolusi secara bersama-sama. Gagasan ini sepenuhnya terkait dengan ketergantungan yang ada di antara spesies jauh dalam semua kasus dan kebutuhan untuk memiliki beberapa media yang diproduksi atau diubah spesies lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masih dalam tema yang sama, yaitu koevolusi tanaman dan herbivora. Mirip dengan hubungan predator dengan mangsa. Contoh umum lain dari koevolusi adalah hubungan antara spesies herbivora dan tanaman yang mereka konsumsi. Salah satu contohnya adalah biji pinus lodgepole, yang baik tupai merah dan palang-palang makan di berbagai daerah di pegunungan Rocky. Kedua herbivora memiliki taktik yang berbeda untuk mengekstraksi benih dari pinus lodgepole. Tupai hanya akan mengunyah kerucut pinus, sedangkan pada burung crossbill memiliki mandibula khusus untuk mengekstraksi bisinya. Jadi, di daerah di mana tupai merah lebih umum, pinus lodgepole lebih padat, mengandung lebih sedikit biji, dan memiliki sisik lebih tipis untuk mencegah tupai memperoleh benih. Namun, di daerah-daerah di mana persilangan lebih umum, pinus lebih jarang dan mengandung sisik tebal, sehingga mencegah burung crossbill tidak dapat mengakses benih. Dengan demikian, pinus lodgepole secara bersamaan hidup bersama dengan kedua spesies herbivora ini. Kemudian, terkait kondisi dasar agar proses koevolusi terjadi secara formal ada 4. Dua spesies harus menunjukkan variasi dalam karakteristik tertentu yang mempengaruhi bagaimana interaksi di antara mereka harus berkembang. Yang pertama, harus ada hubungan yang konsisten antara sifat dan kecukupan tersebut. Kedua, karakteristik tersebut harus dapat diwariskan. Dan yang terakhir, interaksi antara kedua spesies harus ada timbal balik, spesifisitas tinggi dan diproduksi secara bersamaan dalam waktu evolusi. Adapun cara-cara terjadinya koevolusi mengarah pada klasifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu difus. Evolusi terjadi sebagai respons terhadap karakter beberapa spesies dan bukan satu pun. Jadi, tidak ada korelasi genetik. Yang kedua yaitu kospesiasi. Interaksi antar spesies menghasilkan spesiasi timbal balik, di mana yang satu mengontrol pergerakan gamet yang lain. Yang ketiga
yaitu gen demi gen. Artinya, koevolusi didorong oleh perubahan dalam gen utama, dan untuk setiap gen yang menyebabkan resistensi, ada virulensi yang sesuai. Keempat, yaitu proses campuran. Evolusi bersifat timbal balik, dan adaptasi menyebabkan populasi spesies lain terisolasi secara reproduktif. Dan cara yang terakhir yaitu mosaik geografis. Interaksi memiliki hasil yang berbeda, tergantung pada struktur demografis populasi, sehingga interaksi tersebut dapat berkembang bersamaan dalam beberapa populasi dan tidak pada populasi lainnya. Pola evolusi dapat menyebabkan suatu spesies berevolusi berdampingan dengan beberapa secara bersamaan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu contoh proses koevolusi. Yang pertama, ada jenis tumbuhan akasia di Amerika Tengah dengan duri dan pori-pori berlubang di pangkal daunnya yang mengeluarkan nektar, tempat bersarang beberapa semut yang meminumnya. Yang kedua yaitu ada kolibri Amerika yang hidup berdampingan dengan pemilih tumbuhan seperti anggrek. Yang ketiga, ada kelelawar hidung panjang Meksiko memakan nektar kaktus saguaro, mengubah morfologinya berdasarkan pada itu. Yang keempat, ada tanaman dari genus Passiflora menghasilkan pertahanan anti-herbivora dengan produksi toksin yang merupakan strategi sukses melawan sebagian besar serangga. Beberapa dari mereka tumbuh lebih besar, dan racun membuat mereka tidak menyenangkan bagi pemangsa. Jadi mereka mengusirnya. Yang kelima, siklus antara kelinci Amerika dan pepohonan, di mana kelinci perlu memakannya agar tidak kelaparan. Tetapi mereka menghasilkan konsentrasi resin yang semakin tinggi. Populasi kelinci menurun dan terusnya dimulai lagi. Yang keenam yaitu ngengat, mengumpulkan serbuk sari dari sekuntum bunga dan kemudian menyimpannya untuk memastikan makanan bagi larva. Tumbuhan mendapat manfaat saat bakal biji yang tersisa diubah menjadi biji. Yang selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman saya. Ekosistem pertanian memiliki keanekaragaman biotik dan genetik yang rendah dan cenderung semakin seragam, sehingga tidak stabil. Dan ini dapat memacu terjadinya peningkatan populasi hama. Ekosistem pertanian memiliki sifat yang tidak stabil atau dalam kata lain tidak memiliki kontinuitas temporal. Ekosistem pertanian mencakup beberapa poin penting, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemantauan agroekosistem. Sistem pemantauan adalah salah satu bagian dari kegiatan monitoring di mana sangat erat hubungannya dengan ambang ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena nilai ambang ekonomi yang telah ditetapkan tidak ada gunanya apabila tidak diikuti dengan kegiatan pemantauan yang teratur dan dapat dipercaya. Yang kedua, model-model pengendalian OPT. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan faktor-faktor biotik dan abiotik setempat. Beberapa pengendalian yang dimaksud adalah yang pertama, pengendalian secara bercocok tanam atau cultural control. Pengendalian ini bertujuan untuk mengelola lingkungan tanaman sehingga tidak cocok untuk berkembangnya OPT dan mendorong berfungsinya musuh alami atau natural enemies secara lebih efisien. Yang kedua, pengendalian hayati atau biological control. Pengendalian hayati adalah pemanfaatan dan penggunaan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan patogen untuk mengendalikan OPT. Musuh alami berperan sebagai pengatur dan pengendali populasi OPT yang efektif karena sifat pengaturannya yang bergantung pada kepadatan. Artinya, peningkatan populasi OPT akan diikuti oleh peningkatan predator. Peningkatan populasi OPT akan diimbangi oleh tekanan yang lebih keras dari populasi musuh alami.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Pengendalian fisik dan mekanik, Physical and Mechanical Control. Pengendalian secara fisik merupakan tindakan pengendalian hama dengan menggunakan faktor fisik seperti menaikkan suhu dengan cara pembakaran, menurunkan suhu dengan cara penggenangan, solarisasi tanah, lampu perangkap, pengaturan cahaya, dan suara. Pengendalian OPT secara mekanis ialah pengendalian dengan cara menangkap, memukul, handpicking, atau menghalaunya secara langsung agar OPT tersebut tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi tanaman budidaya. Macam pengendalian mekanis antara lain sebagai berikut. Gropiokan, pemasangan perangkap sticky trap kertas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.